selain UI apanya Bang yang menarik? Emang Depok mau diapain lagi sih gitu? Itu yang kadang-kadang saya kalau muter-muter di Depok suka bingung Bang. Ini Depok bisa diapain lagi? Apa yang menarik sih Bang dari Depok? Nah, di situ tantangannya kan gitu. Iya. Ibarat sebuah kota negara Singapura, apa Mhm. yang menarik buat Singapura kan gitu. Iya, Nggak iya. ada tambang emasnya, nggak ada macam-macamnya, Mhm. tapi Singapura bisa Iya. muncul menjadi sebuah negara yang maju kan gitu. Mhm, Depok mhm. nggak ada apa-apanya, kata Belimbing, siapa gitu. belimbing. Itu ikon aja lah ya, Icon ya, bukan icon. merupakan bagian yang bisa dikembangkan gitu. Heeh, Dalam arti heeh. bahwa punya potensi bagus di bidang pendapatan daerah. Alhamdulillah akhirnya gue bisa memenuhi permintaan beberapa orang ya di antara kalian yang pengen banget gue ngomong tentang Pilkada Depok. Nah, gue disclaimer dikit. Kenapa gue nunda-nunda ngomong? Karena to be honest, walaupun gue warga Depok, kayaknya gue nggak kenal-kenal amat daerah gue. Dosa banget perasaan. Nah, cuma akhirnya gue inget nih ya, kan yang jadi calon wakil wali kota nih senior gue di kampus ya, kenapa nggak gue kerjain aja, gue undang gitu ya. Nah, karena itu gue hadirkan di hadapan lu semua adalah Bang Insinyur Haji Imam Budi Hartono, nama lengkapnya, calon wakil wali kota Depok, nomor berapa? Nomor urut 2. Nomor urut 2. Gue pastiin gue bisa ngomong 2 ya. Nanti kita denger cerita kenapa gue perlu mastiin bahwa bisa ngomong 2 ya. Nanti Bang Imam akan cerita ya. Tadi gue sempat ngobrol-ngobrol di belakang layar. Oke, guys, nanti akan banyak hal-hal menarik yang kita bisa explore ya. Tapi sebelumnya gue pengen cerita dulu, sedikit bacain CV-nya Bang Imam nih ya. Gue tahu dia orang Jawa, tapi ternyata lahir di Jakarta 8 Agustus ya Bang ya? Ya betul, 8 8 Agustus Agustus. 1968. Ya beda tipis sama gue. Ya mudahan gue dikit Bang. Siap. Tinggal di Depok ya, di GDC ya. Gue nggak sebutin alamat lengkapnya. Ntar para penggemar ngintilin sampai ke rumah, wah gue nggak tanggung jawab ya. Riwayat pendidikan dari SD Muhammadiyah 12 Jakarta, SMPN 58 ya Bang? Ya betul. Kemudian SMA 3 Jakarta, buset. SMA para artis bukan ya? Ya nggak sih? Ya Bener kan betul. dulu ya? SMA para artis, wih gila. Kok nggak jadi artis? Ntar kita tanya ya. Kemudian Jadi insinyur- artis politik, Bang. artis politik bisa aja ngeles. Ketahuan banget politisi ya. Bisa ngebalikin. Kemudian FT Fakultas Teknik ya, lulusan Ya, Indonesia. betul. Departemennya apa Bang jurusannya? Jurusannya gas petrokimia waktu itu. Berarti TGP Teknik, ya, ya, Teknik TGP. Gerakan Politik ya Bang ya. Betul banget. Kenapa gue bilang begitu? Karena cuman berapa tahun lepas dari kuliah nih kayaknya Bang Imam langsung jadi politisi. Wah ini karir politiknya dari mulai ketua DPD PK waktu masih Partai Keadilan, Betul. Kota Depok. Berarti ketua DPD yang pertama Bang ya? Ya, pertama. Ketua DPD yang pertama, kemudian ketua Gema Keadilan, pembina apa nih NPC itu apa? National Paralympic Committee Indonesia. Jadi KONI-nya untuk atlet disabilitas. Luar biasa ya. Kemudian ketua Formi itu apa? Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Olahraga yang bukan prestasi. Buat Ka- senang-senang lah ya. Ya kayak senam, jantung Oke. sehat. Terus ya kayak olahraga tradisional. Ular tangga Pemain- masuk Mas? Ular tangga, ya termasuk. Ular tangga, ludo, galasin, Iya, benteng gangsing. gitu ya. Betul, benteng. itu masuk. Oke, itu ada pertandingannya juga Bang? Ada pertandingannya. Oke, tapi sayangnya tidak dipertandingkan di Olimpiade Bang ya? Sudah ada, tingkat dunia juga ada. Oh ada juga, oke. Nanti cari di Google lah ya. Siap. Jadi siapa tahu kalau Indonesia nggak bisa menang di Olimpiade yang prestasi ya, siapa tahu ya peluang ya. Insya Allah. Peluang. Ini masih banyak yang lain gue nggak bacain. Yang sekarang masih dipegang itu berarti ini ya pembina bank sampah juga ya, pembina Ya, bank sampah. Kota Depok. Kalau yang Kabid Humas masih ya Bang ya? Kabid Humas di DPW Jawa Barat. DPW Jawa Barat. Tapi udah enggak karena sudah mencalonkan sekretaris naik. Itu Sekretaris. dilepas ya berarti Dilepas, ya? ya. Oke. Baik, nah guys, nanti kita ngobrol-ngobrol ya, panjang banget. Gue mulai satu pertanyaan menarik, sederhana Siap. nih Bang ya. Engineer Bang, apa sih ini engineer UI gitu kan ya, yang teknik gas petrokimia lagi kan, yang biasanya memilih kerja di perusahaan minyak. Apalagi setahu gue nih Bang, waktu tahun-tahun abang lulus nih, minyak nih masih lagi seru-serunya ya, belum Ya. terpuruk lah gitu ya. Betul. Terus ngapain Bang jadi politisi? Apa yang dicari Bang? Iya, jadi memang jurusan gas petrokimia kan hasil kerjasama Pertamina dengan UI ya, dengan Betul, Fakultas Teknik, dan kebetulan saya juga dapat beasiswa penelitian akhir dari Pertamina gitu. Oh gitu, oke. Kan berarti tinggal masuk Bang.
Iya, harusnya begitu kan ya. Ya, ya. Cuman ternyata takdir bercerita lain gitu. Jadi Ini kenapa jadi takdir nih? Apa cerita? ya ya mungkin panggilan hati kali ya, panggilan hati Oke, bahwa oke. sejak SMA saya memang aktif di organisasi, Mhm, mhm. lalu juga seneng ngajar adik-adik kelas gitu ya, Oke, sehingga saya oke. lebih cenderung menjadi seorang guru ketika Mhm, lulus dari perguruan tinggi negeri dari UI gitu. mhm. Sehingga saya nggak mau masuk ke, pabrik atau ke, Mhm. apa ya, lembaga-lembaga perminyakan yang ada di Indonesia gitu. Jadi lebih Oke. cenderung terjun ke dunia pendidikan Mhm. karena merasa bahwa pengen mencerdaskan anak-anak Depok gitu. Weh, mulia sekali. Cuma Saya jadi Bang, ini saya jadi nyambungnya guru gimana Bang saya dari jadi guru guru ke STM loh. politik? Oh, Saya jadi guru oke. STM, salah satu di mana, di, Depok Mhm, ya. mhm. Eee, Ya ilmu yang saya miliki saya bisa sampaikan ke anak-anak Depok gitu. Itu kalau STM di Depok tuh ngomong-ngomong tawuran nggak Bang? Kalau Jakarta Oh itu kan ya, kayaknya STM. betulan STM yang saya tangani ini STM yang seneng tawuran. Saya pertama kali ngajar itu masih mahasiswa, jadi, Oh pasti udah ngajar ya masih Bang? mahasiswa udah ngajar. Oke, Jadi oke. pertama kali saya ngajar itu, tas saya diumpetin sama mereka. Oh gila, galakan Yang siswanya ngerjain ya? gurunya, iya. Galakan siswanya ya Bang ya? Karena kelihatan mungkin gurunya imut kali ya, jadi dikerjain sama mereka. Bang, tapi masih nggak kejawab tuh Bang. Dari ngajar tuh passionnya tadi apa Oke, ini, terus jadi ke politik, apalagi betul jadi betul. ketua pertama dari DPD Depok Iya, PK, Partai betul betul Keadilan. betul. Jadi memang ceritanya bahwa nggak pernah kegambar, nggak pernah kebayang Hmm, lah ya, 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 bahwa ingin jadi politisi karena, ya. tukang insinyur kan gitu. Betul, 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 betul. Tapi pengalaman di organisasi sejak SMA sampai kuliah dan pengalaman juga, membantu masyarakat dalam kehidupan, sehari-hari dan ada satu momentum yaitu reformasi. Nah, momentum Oke. itulah yang membuat saya masuk ke dalam dunia politik Jadi ini gitu. pilihan apa kepleset Bang? Satu satu keputusan lah ya, Keputusan keputusan ya, oke, pribadi ya, oke. keputusan pribadi Jadi dan bersama teman-teman. momentumnya ada Betul, gitu ya. Terus kita punya betul, pilihan terus memutuskan gitu ya Bang ya. betul. Ya Oke. mudah-mudahan yang biasa kita lakukan di masyarakat dengan membantu masyarakat ya walaupun sedikit, dengan masuknya di politik bisa Mhm. membantu masyarakat yang lebih banyak lagi gitu. Oke, jadi diformalkan gitu ya Bang ya. Diformalkan dan mungkin kalau kemarin pakai uang pribadi atau sama teman, Mhm. kita bisa membantu masyarakat pakai uang negara gitu. Oke. Impact-nya mudah-mudahan lebih besar ya. Ya bukan mudah-mudahan dan sudah terbukti Sudah gitu. terbukti lebih besar Iya, ya Bang ya. lebih besar. Oke, nah ini. Misalkan saya, pengen ngadain santunan yatim untuk 100 orang paling. Tapi Ya, kalau ya, saya ya. membuat anggaran untuk anak yatim, Ya, itu ya. bisa 1.000 orang, bisa 2.000 orang, jadi lebih banyak impact-nya. Jadi lebih sustain juga ya. Bantu masjid, cuman 100-200 ribu, tapi bisa 1 miliar saya bantu masjid. Termasuk masjid di sini, Masjid Timah itu, Oh, saya oke. bantu 1 miliar. Wih, luar biasa. Teman-teman Komplek Timah mudah-mudahan ingat dengan saya. Amin, amin, amin. Pantes megah banget ya, luar biasa. Itu ikon, katanya gini Bang intermezzonya ini, katanya tuh Hmm, ada 3 ikon Komplek Timah Bang. mhm, Satu Masjid Al-Huda yang tadi oke, Abang sumbang, mhm, kemudian Beki, Baitul Qurannya Ustadz Muslim, ya oke. kan? Satu lagi rumah saya Bang. Subhanallah. Studio kita nih Bang. Oke Mantap lanjut Bang. mantap. Oke kan tadi ada dorongan gitu Bang ya, ada Iya dorongan buat betul, berpolitik untuk memperbesar impact nih dari ke apa betul, kebiasaan sebelumnya betul. membantu orang. Cuma kan pertanyaan berikut Bang, kalau Mmm, memang pengen ke politik tuh ngapain PK Bang ya? Yang ah, waktu itu baru lahir, kita kagak tahu nih nasibnya nih bakal berumur panjang apa enggak gitu kan ya. ya ya ya, Terus kenapa nggak yang ke yang mapan-mapan Bang? iya iya. Ya kan tujuan reformasi itu Bang. Oke, Reformasi tujuannya bagaimana partai-partai lama, pemerintah lama ini bisa udah nggak berkuasa lagi kan gitu, karena oke, korup kan gitu, karena ya, KKN kan. ya, Sehingga ya, kita masuk, saya memilih partai baru ya. yang memang, yang punya tujuan reformasi, melakukan reformasi di Indonesia. Nah, salah satu pilihannya adalah Partai Keadilan, yang sekarang namanya Partai Keadilan Sejahtera. Hmm. Nah, cuma nih Bang, kalau nanya gini nih, saya khawatir nih ya, subscriber saya nanti ada yang nanya ya. Hmm. Emang partainya Abang seyakin apa sih Abang nggak korup tuh partainya Abang? Ya, alhamdulillah ya, kalau kalau dideretin gitu, Iya, dari iya, iya, para koruptor-koruptor yang ada, kita sih memang ada ya, iya,
Pasti ada, namanya manusia kan bukan malaikat, pasti betul. ada yang bermasalah. Yes. Tapi kalau dideretin dari partai-partai yang lain, kayaknya yang paling sedikit lah ya, yang Yes, korup. yes. Mudah-mudahan begitu. Ya paling nggak mendingan lah Bang ya. Ya mendingan lah ya. Yang namanya ujian hidup kan Betul, nggak betul. cuma di politik, Betul. tapi di berbagai tempat juga begitu. Cuman nggak Yes. ketahuan aja kan gitu. Politik ini kan terbuka Bang ya. Iya, terbuka. Disorotin orang banyak. Betul. Ya. Di kementerian ada, di BUMN ada gitu kan. Iya, Bahkan iya. di lembaga-lembaga swasta juga ada. Cuman karena pertanggungjawaban kalau di bidang politik kepada negara mungkin itu menjadi sorotan. Ya memperkaya diri sendiri kan banyak Bang. Iya, iya, betul. Kalau imannya nggak kuat begitu ya. Kalau Abang sendiri pernah dapat godaan begitu nggak sih Bang? Ya godaan pasti banyak lah ya. Oke. Godaan pasti banyak. Itu pas apa Bang? Pas jadi anggota DPRD atau pas apa tuh? Godaan yang paling gede itu? Ya kalau ketika nggak jadi anggota DPRD godaannya nggak ada karena memang karena memang kita hidupnya lurus-lurus aja kan gitu ya. Yes, Nggak yes. ada apa sih hal-hal yang mungkin bisa menguntungkan pihak yang lain. Kalau menjadi anggota DPRD itu banyak, misalkan pemilihan kepala daerah kan gitu. Waktu itu masih di DPRD, Yes. di DPRD. Pemilihan tidak langsung. Iya, satu suara ya kalau kita mau bisa dihargai banyak kan gitu. Dan itu yang nawarin banyak ya? Yang nawarin banyak Wah, kan tahu gitu. gitu waktu itu. Nggak bisa. Ya proyek-proyek di pemerintah kan juga banyak gitu ya. Iya, iya, Pasti itu godaannya banyak. Jadi waktu kita ketok palu persetujuan tuh bisa dapat tuh Bang ya kalau mau ya. Bisa jadi begitu. Itu cara Abang nolak tuh gimana Bang? Kan bisa dimusuhin sama teman-teman satu geng Bang. Ya musuh sih pasti ada ya, namanya politik pasti kan pro kontra Ya, gitu. Cuman kita kan punya fraksi. Sehingga kita kalau ada sesuatu yang ingin menjadi keputusan harus dirapatkan dalam fraksi. Jadi mekanismenya begitu, iya. Nanti kalau sendiri-sendiri ketahuan, fraksi akan menegur, ya tidak. Kalau memang perlu dipecat, ya dipecat gitu. Oke Bang. Nah ini saya kerucutin lagi Bang. Oke, ya kejawab lah kenapa masuk politik, kenapa milihnya PK gitu kan. Kan kalau saya lihat karir nih Bang, sebagian besar karir politiknya itu sebagai legislator nih Bang. Iya betul. Betul ya Bang ya? Betul Sebagai betul. legislator plus tadi Betul. di struktur partai lah gitu. Betul. Sekarang ngapain ngerepotin diri jadi eksekutif Bang? Mau dicalonin atau mencalonkan diri lah gitu jadi eksekutif. Bukannya tambah ribet hidup ya Bang ya? Iya. Jadi gini, kenapa saya ditarik ke eksekutif? Jadi ditarik atau Abang mau apa gimana? Ditarik, kalau istilah saya ditarik ya, bukan Iya. saya yang mau. Kenapa? Oke. Karena pertama adalah keinginan kader. Jadi kita punya namanya mekanisme kayak pemilu gitu di Iya, kader iya. PKS. Kira-kira orang Internal yang gitu Bang? Iya, kira-kira ini siapa sih kader yang pas untuk Oke. bisa ikut dalam ajang Pilkada Depok. Sehingga terpilihlah nama saya. Oke. Begitu juga warga Depok, disurvei lah kader-kader Yes. PKS yang memang sudah ada di publik, disurvei ternyata para warga Depok berharap saya bisa maju di Pilkada Depok. Nah, tambah kuat lagi, saya alumni UI kan gitu. Oke. UI ada di Depok. Ya, Oke. pengen banget gitu. UI ini bisa berperan banyak membangun kota Depok. Sama seperti Risma, orang anak ITS gitu ya ngebangun Ya. Surabaya. Ridwan Kamil anak ITB bisa ngebangun Oke. Bandung gitu. Masa anak UI nggak ngurusin kotanya Gitu cerita. Itu yang lebih Kualat kuat banget itu, ya? betul. Oke. Memperkuat saya, mudah-mudahan bisa masuk di eksekutif. Oke. Jadi awal itu sebenarnya bukan kemauan Abang ya? Ya awalnya begitu, Oke. karena memang saya jabatan terakhir sebagai Ketua Komisi 4 Bidang Infrastruktur. Jadi bidang pembangunan, di mana kebijakan-kebijakan Gubernur Jawa Barat yang kemarin Ridwan Kamil, ya harus se-ACC kita yang di Komisi 4 gitu. Dan itu Kalau kita, lepas ya berdasarkan iya ya? kalau kita coret itu kebijakan RK kan gitu. Strategis banget nih. Gua rasa RK sering sowan nih. Nggak sering komunikasi aja. Komunikasi Bang ya? Ya kalau ada miskomunikasi kan perlu ada Iya, diskusi kira-kira Tapi ini sebelumnya maksudnya apa. Hubungan baik Bang ya sama RK ya? Hubungan baik, ya saya juga ketua tim sukses Aher Deddy Miswar. Oh, Nah, oke. jadi memang hubungan dengan gubernur kita biasa baik dan saya salut sama RK lah ya. Karena memang RK saya lihat jiwa mudanya, Iya, terus iya, iya. pembaruan di bidang pemerintahannya. Ya mudah-mudahan saya bisa ikut jejaknya beliau. Amin, weh. Ini calon gubernur Jawa Barat.
Bang, ini saya mau nanya lebih lanjut nih. Eh tadi kan itu alasan kenapa akhirnya mau ya, Bang, walaupun Betul. ditunjuk gitu ya ke eksekutif. Nah, pertanyaannya gini, Bang. Apa sih yang menarik dari Depok gitu loh? Ini kan wakil wali kota Depok. Mm-mm. So, what is so interesting with Depok, Bang? Sebuah kota nempel sama Jakarta, selain UI apanya Bang yang menarik? Emang Depok mau diapain lagi sih gitu? Itu yang kadang-kadang saya kalau muter-muter di Depok suka bingung, Bang. Ini Depok bisa diapain lagi? Apa yang menarik sih Bang dari Depok? Nah, di situ tantangannya kan gitu. Iya. Ibarat sebuah kota negara Singapura, apa Mhm. yang menarik buat Singapura kan gitu. Iya, Nggak iya. ada tambang emasnya, nggak ada macamnya, Mhm. tapi Singapura bisa Iya. muncul menjadi sebuah negara yang maju kan gitu. Mhm, mhm, Depok mhm. nggak ada apa-apanya, kata Belimbing, siapa gitu. belimbing. Itu ikon aja lah ya, Icon ya, bukan icon. merupakan bagian yang bisa dikembangkan gitu, Heeh, dalam arti heeh. bahwa punya potensi bagus di bidang pendapatan daerah gitu. Iya, iya. Ya potensi daerah. Depok tuh punya potensi yang lain lah ya, tadi selain dia sebuah kota ada Universitas Indonesia di dalamnya, tapi orang pengen hidup di kota Depok tuh nyaman. Nah, itu tantangan. Hmm. Lalu di Depok punya potensi situ. 23 situ. Ya tadinya awalnya 42, tapi sejak zaman Kabupaten Bogor, Depok di bawah Kabupaten Bogor, Mhm. itu hilang. Sekarang Dari tinggal 42 jadi 23, Bang. 23 sudah hilang. Luasnya banyak banget. Itu Setengah diapain, Bang? Ditimbun apa disulap gitu? disulap jadi perumahan. Masya Makanya Allah. makanya kalau perumahan banjir ya wajar, airnya kembali ke Oh. rumahnya kan gitu. Jadi ekosistemnya terganggu Bang Iya, gitu ya. betul. Mudah-mudahan Tinggal yang 23 ya, ya, Bang. mudah-mudahan yang 23 ini Mhm. kita bisa pertahankan dan Mhm. dijadikan tempat destinasi bagi wisata di Kota Depok. Hmm. Termasuk di dalamnya ada juga situ. Situ-situ maaf, bukan situ. Situ tadi 23 ya. Hmm. Sungai. Oh, oke. Sungai di Kota Depok mengalir, Sungai Ciliwung, Sungai Pasanggerahan, dan Mhm. sungai-sungai yang lainnya ya, Mhm. yang bisa kita manfaatkan kalau mudah-mudahan walaupun bukan kewenangan pemerintah Kota Depok, Mhm, tapi mhm. kita kerjasama dengan pusat itu akan menjadi bagus banget ya. Hmm. Misalkan gimana, kemarin saya habis arum jeram di Hmm. Sungai Pasanggerahan sama anak-anak Karang Taruna. Itu Oke. keren Bang. Jadi sayangnya Hmm. memang banyak sampahnya. Ini kalau kita Hmm. kerjasama ya Iya, iya. dengan pemerintah pusat untuk membuat itu bagian dari destinasi, insya Allah sampahnya awalnya mungkin dikerjakan oleh pemerintah, tapi setelah itu peran masyarakat untuk menjaga sungai itu. Mhm. Yang kedua misalkan Ciliwung. Ciliwung kan tuh keren banget sebenarnya. Ya, ya, Kalau ya. kita buat jalan setapak saja Hmm. atau areal buat bersepeda, wah itu Hmm. indah banget. Di sepanjang Di Ciliwung ini. sepanjang Jalan Ciliwung. Mhm. Depok Iya. sebagai kota hunian, wah itu keren banget. Iya, iya, iya. Indah banget gitu melihat Ciliwungnya ya, apalagi kalau Ciliwungnya dari pusat itu bener-bener dibuat satu mekanisme supaya sampahnya nggak ada, terus juga arus dari airnya itu bisa terjaga. Saya sebagai ketua Komisi 4 sebenarnya sudah punya planning terhadap Sungai Ciliwung. Mhm, Yang untuk mhm. salah satu fungsinya untuk menahan banjir di Jakarta juga sudah ada planningnya dari Jawa Barat. Oke, oke. Bang, cuma tadi kan kalau cerita Abang tuh kayaknya indah banget ya, Bang. Iya betul. Coba gini nih, Bang. Eh kan partainya Abang nih ya, Ya, yang PK kemudian bertransformasi jadi PKS tuh udah 15 tahun, Bang. ya, Memimpin ya. Kalau bahasa orang sini sih menguasai Depok gitu iya, iya, kan. iya. Itu kan nggak kurang banyaknya nih Bang suara-suara miring nih Mm, mm, mm. yang nanya ini sebenarnya nih PKS nih ngapain aja 15 tahun gitu loh. Iya, iya, Banyak iya, yang bilang nih hampir nggak ada perubahan, hampir nggak ada pembangunan, gini-gini iya, aja. iya, Yang nambah cuman mall. Terakhir banyak orang sewot gara-gara apa Pesona Square ya Bang ya. iya, Yang iya, katanya nih kayaknya gue curiga nih melanggar prosedur gitu kan. iya, iya. Nah ini Abang sebagai calon wakil wali kota nih jawabnya apa Bang? Iya, pertama sih nggak benar bahwa Depok nggak ada apa-apanya gitu, nggak berubah selama 15 tahun. Ya, mungkin apa ya, ya nggak melek aja apa yang Hmm, terjadi di Depok. Kalau kita putar mungkin tahun 99 sejak Depok yes. berubah menjadi sebuah kota, terus tahun 2020
kelihatan misalkan Margonda tadinya cuma 2 jalur, sekarang sudah 4 jalur. Mhm. SMA yang tadinya cuma sampai SMA 5, sekarang sudah ada 14 SMA. Berarti nambah 9. Nambah. Belum SD negeri, SMP negeri itu bertambah banyak. Mhm, Ada tadinya nggak ada SMK, ada SMK gitu. Ke depan mudah-mudahan kita bisa membangun madrasah, aliyah, sanawiyah ya ke depan seperti itu. Dan hal-hal yang rumah sakit tadinya nggak ada rumah sakit. Jalan-jalan yang tadinya becek sekarang sudah semua sampai kampung-kampung tertata dengan baik. Kemantapan jalan di Kota Depok udah bagus insya Allah. Tapi memang perlu dilanjutkan pembangunannya agar Depok akan terlihat lebih bagus lagi. Makanya mudah-mudahan kalau Allah takdirkan saya jadi, ini mohon bantu teman-teman UI nih, mau dibuat Iya, apa iya, Depok bisa lebih bagus lagi. Mhm. Saya sih melihat evaluasinya seperti itu. Kalau permasalahan banjir, sampah, macet, ya kita tanyakan apakah Bekasi nggak ada banjir, apakah Bekasi nggak ada macet, apakah Jakarta nggak ada macet, Yes. semuanya sama. Yang namanya kota-kota metropolitan pasti tidak lepas dari masalah-masalah tersebut. Gitu Bang. Oke.